Seorang bersumpah teloder dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan oleh dengan toledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Tahan dulu. Sekecil apapun dosa mereka, oke? Teledor dengan lidah ya. Ucap salah saya, mereka sudah melanggar, mereka sudah berdosa. Apa yang harus mereka buat sekarang? Kau lanjut setelah titik koma itu, kau lanjut. Apa yang mereka buat? Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Apa? Kalau mereka bersalah dalam hal yang paling kecil berdosa, dia harus buat apa? Mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Nanti dia kemana? Lanjut, nanti dia kemana? Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah satu karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu kerana dosanya. Siapa yang mengadakan pendamaian? Imam. Ayat 13-nya. Haleluya. Apa yang dibuat imam di sini? Supaya jangan baca semua, kita langsung ke 13. Ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu kerana dosa dalam salah satu perkara itu. Cukup. Sehingga ia menerima pengampunan. Selesai. Makanya tadi dalam Ibrani, seperti yang dipanggil juga Imam Harun, dan imam-imam Yahudi untuk pengampunan dosa. Demikian pun utusan pendamaian di dalam perjanjian baru dipercayakan dengan otoritas, barang siapa kamu ampuni dosanya diampuni. Maria, kira-kira seperti itu, oke? Setiap kali kau berdosa, engkau harus kemana? Ke utusan pendamaian. Hati-hati dengan double predestinasi. Hati-hati dengan Calvinis. Ayat ini yang akan kita baca, pukulan terberat untuk kalian semua. Ayat yang akan dibaca ini, siap-siap ayatnya. Kalau kalian sengaja berbuat dosa. Sekarang saya mau tanya dulu sebelum baca. Filius, ketika engkau jadi Protestan, Calvinis, kalian tidak berdosa lagi? Berdosa, Romo. Oke. Tetapi Calvin mengatakan kalau sudah selamat, tetap selamat karena sudah dipilih dari awal. Oke. Ibrani 10 ayat 26-27, skak mati itu cekik sampai di leher, potong sampai di leher itu. Ibrani 10 berapa Romo? Ayat 26-27. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak. Om Filius, engkau masih sengaja berbuat dosa? Sengaja tidak sengaja pasti akan berbuat, Romo. Namanya manusia. Tidak, kata itu sengaja. Masih sengaja berbuat dosa, jujur saja. Iya. Kita sengaja. Masih sengaja. Pendeta masih sengaja berbuat dosa? Masih. Karena punya mata, punya telinga, punya mulut, punya kemanusiaannya. Bisa mengerti? Karena tadi 1 Yohanes, jangan dulu lari. 1 Yohanes 1 ayat 8, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita tukang tipu. Lihat Ibrani bilang begini, baca kembali ayat itu. Jika kita sengaja berbuat dosa setelah menerima kebenaran, artinya setelah jadi orang Kristen, mengakui Yesus adalah kebenaran, jalan dan hidup, iman kita kepada Yesus, tetapi kita sengaja berbuat dosa, apa konsekuensinya? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Melainkan tetapi sambung nggak, Romo? Iya, memang sambung. Oke, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Om Filius, Katolik ada sakramen pengampunan dosa, Protestan punya tinggal tunggu kebakaran itu. Ya kan? Ayat itu bilang tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Kenapa? Tetapi melainkan
penantian di terjemahan yang baik itu, melainkan penantian akan penghakiman. Di situ tidak di TB2 dijelaskan. Ada yang punya TB2 di sini kah? Baca kembali ayat 27-nya. Oke, Mereka yang tetapi sengaja berbuat dosa, apa yang terjadi di situ? Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Berarti Om Filius, kalau engkau masih Protestan, engkau sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut, melainkan penantian akan api yang menghanguskan. Memang itu saya dulu pertanyakan itu dan belum mendapat jawaban. Kalau Larinya kemana mereka? Predestinasi. Kamu harus tahu predestinasi itu bagaimana. Tetapi itu sangat jelas, kalau engkau sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut, melainkan penantian akan penghakiman. Makanya Yesus tahu bahwa kita masih berdosa lagi. Maka dia memberikan otoritas pengampunan dosa. Om Filius, itu namanya ketidakkonsistensinya Protestantisme dan para pendeta. Mereka menentang sakramen pengampunan dosa yang Yesus sendiri memberikan otoritas pengampunan dosa, bisa mengerti? Tetapi mereka berpartisipasi di dalam penghapusan dosa. Pertanyaan satu untuk Filius, Om Filius, para pendeta membaptis? Membaptis untuk apa di dalam Biblis? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Artinya dengan sendirinya ketika seorang pendeta membaptis, dia berpartisipasi dalam pengampunan dosa. Artinya tidak konsisten. Kita baca contohnya, tidak konsisten sama sekali. Kisah 2 ayat 38. Kita lihat. Pembaptisan itu untuk apa? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Om Filius, engkau yang mantan Protestan, artinya ayat itu sangat jelas. Ketika seorang pendeta membaptis, dia mengampuni dosa. Lalu kalau Yesus suruh terima Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya diampuni, mereka bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Kan jadi lucu. Kontradiksi. Saya barusan dapat kayak jawaban itu, katanya karena ketika di sakramen mereka nggak punya justifikasi untuk mengampuni. Karena mereka kan tidak ada tumpang tangan lagi. Istilahnya nggak ada pentabisan lagi kan kalau di Protestan ya. Nggak ada pentabisan, nggak ada suksesi. Nggak ada suksesi. Mereka hanya, ya Luther juga hanya imam yang nggak bisa mensuksesikan lagi kan. Jadi nggak bisa, dia hanya imam, dia tidak uskup. Nggak akan bisa. Jadi itu, Nggak jadi bisa. mau nggak mau itu memang harus hilang. Kalau itu diterima, ya hancur semua. Hancur semua. Makanya dia lebih memilih menghilangkan 5 sakramen. Silakan udah. Tetapi di Lutheran, karena dia masih ada praktek pengakuan dosa waktu dia masih hidup, karena dia imam. Tapi setelah itu kan tidak ada ya, Romo. Tidak ada lagi, karena Kalau dia kan siapa sudah yang tidak ada mentabiskan lagi? Siapa Oh, yang ya, lagi? baru tahu, Romo. Ya, Saya baru tahu masa Iya, ada praktek Luther pengampunan, mengaku. ada praktek pengakuan dosa waktu Luther masih hidup. Karena bagaimanapun Luther imam. Iya, dia imam. Dan imam mati sampai mati dalam pengertian sakramennya. Walaupun Ini nih. Lutheran itu sudah keluar ya Romo ya. Ya, Luther ya. Tidak tahu dia sebenarnya dihilangkan semua, namanya Ministeri Publik. Ini ada semua, dia punya semua dokumen tentang dia, dan dia sendiri yang tulis semua dokumennya di sini, sampai katekismusnya yang dia tulis semua ada di sini. Jadi teman-teman Lutheran kalau mau protes, hati-hati karena ini buku lengkapnya dia punya. Okay? Jangan sampai blunder. Yang Calvin punya, buku tebal sekali Calvin punya di bawah.
Kalau mau ambil, saya ambil lagi nanti kita lihat Calvin. Jangan hati-hati nanti belum deh. Makanya sebelum naik ke sini kamu perdalami sungguh-sungguh apa itu Luther, apa itu Calvin. Setelah itu minta naik di sini. Jangan sampai blunder di sini. Oke, baik Romo, terima kasih sudah menjawab. Doain semoga lancar untuk pengakuan dosanya minggu depan. Bebas, tulus hati. Pergi dengan engkau saya mau rekonsiliasi dengan Tuhan Allah, dengan sesama, dengan diri saya sendiri. Siap. Terima kasih Romo, izin turun. Oke Maria, terima kasih juga sudah naik. Oke, ada yang lain di sini, silakan. After Resim Benedictus. Sama lagi Romo. Yo, ya Resem. Ya, tadi Romo lagi bersenandung dari 4 kali. Ini mau kembali tadi seperti tapping saya bertanya tentang Saya tidak baca, jadi jangan marah Resem. Saya tidak baca. Iya, tidak apa-apa Romo, tidak apa-apa Romo. Saya juga menyimak suara Romo malah jadinya. Suara parah tadi. Ya, mau bertanya, saat konsekrasi, saat misa kudus itu kita kan diajak untuk hening, benar-benar masuk di dalam saat imam melakukan konsekrasi, saat imam mengangkat roti dan piala itu, adakah ungkapan-ungkapan umat atau hanya sekedar kita sebagai umat melihat atau dengan iman, ataukah ada ungkapan-ungkapan kata-kata doa misal saat imam inilah tubuhku dan darahku, ya setelah itu umat kan memberi hormat atau kita mengangkat tangan atau menunduk seperti itu, tapi saya berkali-kali mendengar ada umat juga mengungkapkan kata-kata dari mulutnya itu Romo. Apakah seperti itu dalam liturgi Romo? Dalam liturgi memang tidak ada. Ya Tuhanku dan Allahku, atau ada kata-kata doa yang lain lagi. Jadi jadi kita suara itu diungkapkan jadi kita seperti ini yang benar yang mana gitu loh secara liturgi tidak ada. Secara liturgi tidak ada. Itu mungkin devosi pribadinya. Oh gitu Romo. Tapi kan itu kan devosi pribadi. Semoga devosi pribadimu tidak mengganggu orang lain. Iya Romo. Katakan itu dalam hati, tidak perlu selesaikan. Semua orang mau ucapkan itu. Dalam hatimu aja. Kan diucapkan. Ya, semoga ini panggilan untuk yang Katolik lah. Iya. Saat sakral, saat penuh misteri begitu, transubstansi, tolonglah. Kalau kita semua punya devosi pribadi, doalah itu dalam hatimu, dalam keheningan, karena nggak enak sih ganggu yang lain. Seperti itu, oke? Ya baik Romo, kalau seperti itu. Jadi mungkin kami sebagai umat juga kan tidak dilarang Romo ya menegur secara pribadi kepada saudara-saudara itu. Dari mana kata-kata itu? Apakah benar? Jangan nanti satu sisi paroki sini boleh, satu sisi paroki tidak boleh. Nah, secara kita kan hierarkinya gereja ini apa gitu. Makanya harus konsultasi dengan keuskupan setempat, jangan sampai ada doa yang didaraskan ketika konsagrasi. Saya tidak mau masuk itu karena itu mungkin ada keputusan sendiri dari keuskupan setempat supaya menjadi bagian dari liturgi atau doa sangat pribadi. Tetapi secara umum di seluruh dunia pada saat konsagrasi orang diam semua. Atau punya devosi pribadi, tetapi katakan itu dalam hati, tapi supaya jangan mengganggu yang di samping. Gitu. Bayangkan semua orang punya doa masing-masing selama konsagrasi, apa yang terjadi satu gereja? Dan dia harus ucapkan. Tengok kanan kiri Romo. Oke, kalau dia komat kami ya sudahlah, komat kami sendirilah. Maksudnya itu jangan tidak perlu komat kami sampai keluar suara ganggu orang lain di samping lah. Iya, benar Romo. Jadi takutnya jadi malah ini saya yang salah atau beliau yang benar atau dia yang salah, saya benar tapi saya diam saja gitu loh. Saya benar tapi saya diam. Ya, makanya saya tadi katakan bahwa setiap orang punya devosi pribadi selama konsagrasi contohnya. Oke, saya tidak melarang itu. Dan bayangkan semua orang mengucapkannya dengan nada dari mulutnya yang keluar. Apa yang terjadi selama konsagrasi? Ribut nggak? Ya, ribut Romo. Iya, masing-masing doa masing-masing. Ini bahasa roh dari mana lagi nih? Seperti ini tadi kan, Romo berbicara, semua saling berbicara, akhirnya mana yang mau didengarkan ya Romo? Iya, seperti itu. Oke lah, saya pikir itu ya Tuhan dan Allahku, seperti apa yang dikatakan oleh Thomas, tapi anggap itu devosi pribadimu. Tidak ada gereja tidak mengatakan secara rubrik liturgi, tidak ada di situ katakan kamu harus doa seperti ini selama, tidak.
Biarlah Tuhan masuk ke dalam hatimu lah. Berbicaralah dengan Dia yang masuk ke dalam dirimu. Misteri yang penuh agung, karena apa? Karena disitulah letak transubstansia. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Ini loh, transubstansia. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan mengatakan kepada para rasul, inilah tubuhku. Misteri besar sekali. Inilah tubuhku. Dia bilang, bukan inilah simbol tubuhku. Dia tidak sebut inilah roti, balok, roti apa. Tidak. Inilah tubuhku. Persekutuan dengan tubuhnya. Roti yang kita pecah-pecahkan. Yesus mengambil piala, mengucap syukur dan mengatakan kepada para rasul, terimalah dan minumlah. Inilah cawan yang dimeteraikan oleh darahku. Darahku. Artinya apa? Makanya Santo Agustinus bilang-bilang, iman adalah percaya terhadap apa yang tidak dilihat supaya bisa melihat apa yang dipercaya. Inilah tubuhku. Wow. Bukan inilah simbol. Inilah darahku. Makanya tadi baca kembali ayat itu. Cawan yang dimana kita ucapkan syukur itu adalah persekutuan. Apa itu persekutuan? Masuk di dalam. Tinggal di dalam. Jadi itu. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan ayat 17, bagaimana Katolik kalian terima satu rupa, tidak usah cemas, karena di sini loh, ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Aduh, Dabling nih, siapa nih? Afner bisa mute kan? Tolong. Ya, saya ada dengar suara dari mana tuh? Afner, saya turunkan dulu karena doubling. Maaf. Baca kembali, tadi saya sempat potong, maaf. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Oke teman-teman, ini penting sekali dia menggunakan kata apa dalam Spanyol. Ini tadi ya, Korintus ya, LH Korintin bab 10, 1 Korintus ya, bab 10 ayat 16. Dia menggunakan kata apa di sini? Partisipasi kesatuan. Partisipasi kesatuan. Ini loh. Partisipasi tetapi di dalam kesatuan itu sendiri, masuk dan tinggal di situ dan jadi itu. Makanya dia pakai di sini kata koinonia atau tidak. Dia menggunakan kata, lihat teman-teman, komunion, masuk, bersekutu, bersatu, komunion. Teman-teman bisa mengerti? Tidak sembarangan dia pakai kata koinonia di sini. Masuk ke dalam dan tinggal di dalam dan jadi. Makanya kemarin di roomnya penyair kalau tidak salah ada satu macam, kita tahu pendeta atau tidak, mati-matian. Dia bilang di situ bukan cawan dan bukan roti, melainkan kita. Kalau kita yang bersatu, Yesus memecah, di situ dia kan pemecahan roti yang kita pecah-pecahkan. Artinya kalau itu saya, berarti saya potong sapu telinga, cungkil sapu mata supaya disatukan dengan tubuh itu. Kan bingung. Ini hasil dari tafsir suka-suka dan tafsir main-main tanpa dasar. Oke, tadi yang Resim yang tanya tadi, Resim ya. Saya ada ini sih, Pater. Oke, pertanyaan. Iya, kita satu-satu. Ini pas sekali karena ini kan barusan pembahasan Tritunggal dan pembahasan devosi, Pater. Ini jadi waktu beberapa hari yang lalu, waktu saya adorasi, saya itu kan berfokus adorasi terhadap Kristus.
Nah, saya terus kepikir, nah kalau misalnya saya kayak adorasi full Kristus kayak gini, apakah nanti jadi kayak sejenis kepikiran ya ini ya, kepikiran aja. Hmm? Apakah ini akan membawa saya menjadi kayak Jesus only ketika saya itu seharusnya pada Tritunggal? Hmm. Itu bagaimana Um, kita? bukan satunya adorasi. Engkau Iya, pergi saya ke kan adorasi adorasi. di depan Tapi ingat, di tempat sakramen. sakramen. Tidak ada masalah karena orang Israel pun pergi itu di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Waktu Kalau itu boleh saya dapat info juga di depan sakramen itu, apakah saya misalnya berdoanya terfokus pada Yesus atau saya boleh kayak lebih juga kepada Bapa, juga kepada Roh Kudus? ya bisa. Kenapa? Karena ingat baik-baik teman-teman, satu-satunya pengantara, mediator, bukan intercesi ya, yang sangat berbeda intercesi, oke? Itu sangat berbeda intercesi dengan mediasi, mediator. 1 Timotius 2 ayat 5, dia satu-satunya. Tidak ada masalah. 1 Timotius 2 ayat 5. Halo. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Om Filius, tidak ada masalah. Siap. Yohanes 14 ayat 13. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan namaku, dalam namaku, tidak ada masalah. Yohanes 14 Ayat ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa mempermuliakan Dia dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Filius, ingat Bapak, minta kepada Allah dalam Yesus. Juga minta kepada Yesus di dalam Yesus sendiri. Bisa mengerti? Mengerti, Romo. Ayat sangat jelas. Bab 16 ayat 23-24 itu penting sekali kita lihat. Makanya dia bilang satu-satunya mediator, bukan intercesi. Intercesi juga akan dijawab sendiri oleh 1 Timotius 2 ayat 1. Naikkanlah aku permohonan, aku mengingatkan kepada kalian, naikkanlah semua permohonan, doa syafat itu doa intercesi, oke? Doa syafat, permohonan dan ucapan syukur kepada Allah untuk semua orang. Yang ini yang kita namakan doa syafat. Syafat, coba Filius lihat, doa syafat artinya apa? Apakah intercesi atau tidak di situ? Oke. Baca dulu 16 ayat 22-23. Yohanes 16 ayat 22-23. Hmm. Yohanes 16 ayat 22. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Oke, tahan dulu. Kenapa dalam nama, teman-teman? Dalam nama, akhirnya dalam otoritas ya. Dalam kitab suci itu sangat jelas. Dalam nama artinya otoritas. Itu makanya yang Gio sangat memahami salah dengan baptislah dalam nama Yesus. Tidak mengerti kata dalam nama itu punya muatan teologis penting sekali. Artinya dalam otoritas, mandat, suruhan, perintahnya siapa. Ini penting sekali. Oke, baca. Berarti di situ, barang siapa meminta kepada Allah dalam perintahku, dalam mandatku. Oke. Itu arti yang pertama. Yang kedua, dalam nama, bagi orang Israel, itu pribadinya. Contohnya, Emmanuel artinya pribadinya itu Tuhan menyertai kita. Mikael, pribadinya Mikael, dalam pengertian dia itu sendiri yang adalah siapa seperti Tuhan. Rafael, Raf dan El pribadinya adalah Allah menyembuhkan atau Allah adalah obatku. Jadi dalam nama itu yang pertama, dalam otoritas, dalam mandat. Yang kedua, dalam pribadinya sendiri, dalam dia sendiri, dalam Yesus itu sendiri kalau dikatakan seperti itu. Oke, bantu dulu, lanjut ayatnya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Oke, teman-teman. Jadi Yohanes 5.
Coba Yohanes 5:43. Aku datang dalam nama Bapa. Oke, aku datang dalam otoritas. Mau jelaskan dalam nama artinya apa? Dalam perintah, dalam Yohanes mandatnya 5, siapa? Yohanes 5 ayat 43. Ya, kalau tidak salah 43 tuh. Ya. Aku datang dalam iya. nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Karena itu dalam nama, Om Philips, artinya dalam mandat, dalam perintah, dalam suruhannya siapa? Apa? Ya Bapak, itu aku datang dalam nama Bapak, aku datang seperti Bapak mengutus aku. Artinya dia yang mengutus fungsinya dalam pengertian itu. Makanya tidak mengerti antara substansi dan fungsi, itu berbahaya sekali. Oke, dalam pengertian ini, makanya di dalam kisah 2 ayat 38 kita dengar bahwa baptislah dalam nama Yesus, atau dalam kisah 19 ayat 5, atau dalam kisah 8 ayat 1 sampai 7 omong tentang pembaptisan. Oke, dalam nama di Samaria, lalu di Antioquia, oke semuanya. Mau katakan dalam nama, yang pertama kita sudah tahu dalam otoritasnya siapa. Makanya ketika kita menemukan frase ini dalam kisah para rasul, baptislah dalam nama Yesus, artinya baptislah dalam perintahnya siapa? Yesus. Yesus punya. Dalam mandatnya siapa? Yesus. Bapa. Baptislah dalam nama Yesus, artinya baptislah seperti yang disuruh, dimandat, dan diperintahkan oleh siapa? Yesus. Yesus. Di mana perintahnya? Ya, Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu Filius. Jadi, tidak usah cemas ya. Yesus bilang, mintalah kepada Bapa dalam namaku, dan mintalah juga kepadaku dalam namaku, dalam dianya sendiri, dalam otoritasnya sendiri, dalam dirinya sendiri. Bisa mengerti Om Filius? Mengerti, Romo. Karena substansi kealahannya itu sama. Sama. Karena itu, contoh kecil. Ketika kisah 5, ini penting sekali. Ketika Ananias dan istrinya melakukan pemutarbalikan uang, mereka berdosa kepada siapa? Roh Kudus itu Allah? Ya, kita lihat nanti di sini. Oke, kisah 5 ayat 1 dibaca. Dan pembuktian Kisah bahwa Roh 5 Kudus ayat- itu adalah Allah. Kisah 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tahan dulu. Ananias tidak menyerahkan uang hasil penjualan tanah. Dia hanya sebagiannya diberikan. Dia sudah janji semuanya kasih. Oke, sekarang ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah ia tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Oke, di ayat 3 dia bilang, Ananias mendustai Roh Kudus. Di ayat 4 katakan, engkau bukan mendustai manusia. Engkau mendustai Allah. Artinya Roh Kudus itu Allah. Allah. Inilah 3 pribadi, 1 Allah. Roh Kudus Allah, ya ayat yang barusan dibacakan, Filus. Benar. Mendustai Roh Kudus artinya mendustai Allah. Thomas bilang, Tuhanku dan Allahku kepada Yesus. Yesus. Ya, Allah Bapa sangat seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Oleh yang anti Tritunggal Maha Kudus, dengar baik-baik ayat ini. Shalom Romo. Yo Franz, silakan Franz. Maaf Romo, ini agak sedikit masalah pribadi sih Romo. Saya dari Keuskupan Agung Palembang. Oh ya, pertama saya mau tanya dulu sebelum itu. Kalau itu masalah pribadi, kan ini room. Bukan Romo, ini tentang masalah pribadi saya ketika saya menerima sakramen Ekaristi. Oh, makanya harus jelaskan lengkap lah. Oh, siap. Masalah pribadi Ini ini. rumah tangga. Tidak Romo. Ini pribadi saya bagaimana menghadapi diri saya ketika saya menerima sakramen Ekaristi, kan gitu Romo ya. Jadi begini Romo,
saya punya permasalahan pribadi dengan Romo rekan saya, Romo. Berarti Jadi, saya Pak Frans ini Romo, begitu? saya tidak Romo. Saya awam, Maksud Romo. tadi bilang saya mempunyai masalah dengan Romo rekan. Pribadi dengan Romo rekan, rekan saya. Dengan Romo paroki, Romo rekan saya, maksudnya. Romo rekan di paroki saya. Jangan rekan saya, baca rekan saya. Salah saya. Dengan Romo rekan di paroki saya. Oke. Saya nggak perlu sebut parokinya ya, Mo ya. Ya nggak boleh. Jadi saya merasa gini, bertanya-tanya dalam hati saya, ketika Romo sedang mengangkat piala dan hosti itu, tetapi saya punya ada kebencian pribadi saya dengan Romo itu, apakah tetap kudus hosti itu saya terima atau bagaimana, Romo? Karena saya sendiri pun bingung dengan hati saya sendiri ini, bingung. Saya tapi kadang-kadang asumsi, kayak kemarin Romo bilang, yang berdebat sama siapa kemarin, saya ikuti live-nya Romo kan, roti itu yang bersekutu dengan Yesus Kristus, dan roti itu bukan kita yang itu, seperti yang Romo bilang tadi, dipecah-pecah, bukan. Nah, bagaimana, apakah roti yang sudah kudus itu, saya dengan hati kebencian saya kepada Romo rekan paroki saya, apakah tetap kudus roti yang setelah saya terima? Roti tidak bisa dihilangkan oleh dosamu. Yang kudus, yang sudah di dalam ini transubstansia, tidak bisa dirubah oleh dosamu. Tapi di situ engkau harus baca baik-baik. Yang tidak layak karena kebencianmu. Sekarang benci itu dalam kategori biblis sudah sebagai pembumbun manusia. Dan karena engkau dalam kondisi tidak layak dan kau terima, sangat berbahaya untuk engkau, bukan untuk Romo. Oke, kita lihat dulu dari kata benci tadi ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Benci sudah dikategorikan sebagai pembumbun. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Om Frans, dalam kitab suci, kebencian sudah dikategorikan sebagai pembunuh. Dan sekarang engkau dalam hal itu, dan sekarang engkau terima. 1 Korintus 11 ayat 27 mengatakan, yang tidak layak tetapi terima itu, ada sesuatu yang harus dia pikul. Jadi Romo, kita baca ayat dulu teman-teman. Tidak ada hubungan. Transubstansia tidak bisa diubah oleh dosamu, karena yang melakukan transubstansi adalah imam. Dan ketika imam melakukan transubstansi di dalam konsakrasi, dia melakukan itu dalam in persona Christi, di dalam pribadinya Kristus, seperti Kristuslah yang memecahkan itu. Jadi itu tidak bisa dirubah, digantikan oleh dosamu. Yang sekarang yang berdosa itu engkau. Dan ketika engkau ini yang berdosa, tetapi engkau terima, dia punya konsekuensinya. Baca ayat 27-nya. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Frans, yang berdosa itu siapa? Romonya atau engkau yang terima? Kami menerima, Romo. Makanya engkau harus buat ayat 8, pengakuan dosa. Seperti itu, ayat Romo. 8. Lanjut tadi kan ayat 28, maaf. 27 sekarang 28. 28. Oke, 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Itu artinya, engkau harus sendiri meneliti dirimu, yang kita namakan pemeriksaan batin. Di dalam pemeriksaan batin itu, apa yang kita buat? Oh ya, saya ini dosa sekali ya, dosa berat ya. Ustaz, saya terima Yesus nih, ayat 27 bilang, berdosa kepada tubuh dan darah. Kalau saya tidak melakukan pemeriksaan batin dan mengaku dosa, berarti saya tidak mengakui bahwa yang saya terima ini adalah ayat 29. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku Franz, yang tadi 27, ada dosa tapi kita terima, kita berdosa kepada tubuh dan darah. Yang kedua, kita tidak mengakui bahwa yang saya terima itu tubuh dan darah. Karena kita menerimanya dalam keadaan tidak layak. Dan itu punya konsekuensi di ayat 30. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Lanjut ayatnya sedikit. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Engkau mau dihukum Karena bersama-sama? Coba, engkau mau dihukum bersama-sama dengan dunia? Saya tidak mau sampai mengaku dosa ya. Karena yang saya terima ini adalah tubuh Kristus. Baca sampai ayat 34 dan kita akan lihat di situ. Kalau yang kalau saya yang pergi terima ini adalah bukan tubuh Kristus, lebih baik saya pergi makan di rumah. Karena yang saya pergi makan itu bukan supaya kenyang secara lahiriah, tapi yang saya pergi makan itu tubuh Kristus. Engkau baca terus selanjutnya. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Di sini Paulus sudah mengatur tentang ekaristi. Ini penting sekali. Jadi ayat 17 sampai 22 diomong tentang yang bukan ekaristi. Sedangkan ayat 23 sampai dengan ayat 34 sampai dengan 30 lah diomong tentang pengaturan tentang ekaristi. Jadi sangat jelas ya teman-teman. Jadi kalau kamu makan lapar ya kau makan di rumah tuh, yang kau pergi tempat gereja, pergi misa, yang kau terima, yang kau makan ini Kristus. Bukan makan supaya kau kenyang lahiriah, tetapi untuk hidup kekalmu. Ini masuk di situ. Jadi Om Franz, tidak ada persoalan dengan transubstansi, karena transubstansi itu tugasnya imam yang melakukan konsekrasi in persona Christi di dalam pribadinya Kristus. Yang berdosanya kita ini yang terima ini. Saya layak atau tidak layak. Makanya selalu dalam misa kita bilang, ya Tuhan saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tapi bersabar saja maka saya akan sembuh. Ujilah dirimu, saya layak atau tidak layak. Jangan pikir, tidak enak dengan saya punya istri. Nanti istri bilang saya berdosa, saya selingkuh karena saya tidak komuni. Banyak seperti istri-istri berpikir seperti itu. Maaf Romo, bukannya aku mau membangkang Romo ya, atau menjawab Romo, maaf. Ini tapi kan seperti ini Romo. Kebencian saya timbul pasti karena ada sebabnya, karena saya merasa terintimidasi dan saya merasa dijauhi dengan saya organis di gereja Romo. Jadi saya merasa terintimidasi karena menurut saya, ini saya bilang, saya alaskan bahasa saya, karena menurut saya itu sudah seperti diacuhkan. Akhirnya saya minta perlindungan kepada Romo Paroki, dan Romo Paroki saya akhirnya menyemangati saya. Franz, kamu tetap semangat. Memang solusinya dari Romo Paroki, kamu pergi sudah dengan Romo rekan itu, kamu pengakuan dosa sama dia, utarakan langsung. Dosanya ada kebencian pribadimu dengan Romo rekan di paroki. Oke. Saya potong karena sebenarnya yang bijak sebagai Romo Paroki harus duduk sama-sama dulu, karena persoalan bukan dosa dulu. Persoalan ada sedikit percecokan. Karena itu soal liturgi ya, soal nyanyi, soal apa, ya diselesaikan itu dulu. Jadi kebijaksanaan yang penting itu duduklah sama-sama. Panggillah 2-3 saksi. Oke, kita masuk dalam persoalan penyelesaian persoalan di dalam gereja. Jadi kita sedikit hilangkan itu liturgi. Sekarang bagaimana prosedur penyelesaian soal? Bantu dulu Matius 18 ayat 15 sampai 18. Bagaimana persoalan? Romo bilang sangat jelas. Persoalan sangat pribadi, ya diselesaikan secara pribadi. Tetapi engkau sudah masuk ke dalam proses ini. Proses di mana saya susah mau datang, saya tidak mau main organ lagi, saya tidak mau misa lagi, apalagi Romo sementara misa. Bagaimana itu sudah jadi persoalan di situ dengan imanmu, maka engkau harus bawa kemana. Tetapi ingat selalu dalam kategori persoalan penyelesaian persoalan dalam gereja haruslah bijak. Yang pertama yang engkau harus panggil aja pribadinya. Bantu dulu Matius 18 ayat 15.
Apabila saudaramu Saya omong berbuat secara dosa, umum ya, saya omong secara umum. Saya tidak sentuh persoalan ini. Saya omong secara umum bagaimana kedewasaan dalam penyelesaian persoalan di dalam paroki-paroki. Oke. apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Oke. Jika ia tidak, Sekarang Franz, engkau sudah memanggil satu pribadi yang lain jadi saksi. Oke. Berarti di situ ada berapa sekarang? Tiga, Romo. Sudah 3. Engkau yang pribadi pertama yang punya persoalan dengan engkau, dan persoalan saksi yang lain supaya membantu engkau menyelesaikan persoalan. Itu ayat 16 secara jelas mengatakan ini. jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Oke. Sekarang sudah masuk ke dalam kehidupan menggereja. Contohnya, situasi sudah memanas dan sudah melibatkan beberapa situasi dalam gereja. Maka sekarang harus dibawa kemana? Ayat 17-nya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalannya kepada jemaat, kepada gereja. Dan jika ia tidak mau Begini, hati-hati juga teman-teman. Ini hati-hati dengan menggunakan kata jemaat. Jika dia tidak mendengarkan beberapa saksi itu, maka bawalah itu ke dalam persidangan dengan seluruh umat yang hadir di situ. Bahaya sekali atau tidak bahaya sekali? menjadi konsili sudah. Ya, maka jadi konsili, menjadi persoalan. Maka di situ gereja dalam struktur hierarkisnya penting sekali. Itu yang dikatakan itu nanti ayat 18 menjelaskan struktur hierarkis dalam penyelesaian persoalan. Oke, baca lagi ayat 17-nya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalannya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Oke, contoh kecil. Contoh kecil. Filius, contoh kecil. Kita ambil contoh ya. Persoalan sekarang, engkau selingkuh. Contoh. Persoalan pribadi diselesaikan dengan istrimu, tidak selesai. 1-2 saksi tidak selesai. Kalau di situ kita konsisten dengan kata jemaat, Om Filius, bagaimana engkau di hadapan seluruh jemaat, sedangkan persoalanmu itu adalah persoalan selingkuh. Apa yang kau rasakan, Filius? Kawat. Wah, Jadi, rusak. Priska, maukah engkau kami hadapkan ke jemaat kalau engkau terjadi sesuatu dengan pacarmu seperti itu? Apa rasamu? Makanya di situ yang dikatakan itu struktur hierarkis. Ayat 18 itu menjelaskan struktur hierarkis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dia itu Yesus memberikan kuasa untuk seluruh jemaat atau di hadapan para rasul, karena kalau kita baca dari awal, Om Filius? Kepada para rasul. Kepada para rasul. Masa si Friska ini dikhianati oleh pacarnya, lalu mereka dua di satu denominasi, lalu Friska bilang, oh persoalan pribadi tidak diselesaikan, 1-2 saksi tidak. Kalau kita bawa ke sidang jemaat, seluruh orang di situ akan tahu tentang persoalan Friska diselingkuh oleh pacarnya. Bagaimana situasi akan dipecahkan? Bukannya menyelesaikan perkara, tetapi menimbulkan luka batin. Kita ambil contoh Friska. Friska, karena saya ganggu dia juga sedikit supaya buka mata karena dia lagi ngantuk. Dia lagi di Radio Maria, jadi kita ganggu dia sedikit. Oke, Om Frans, saya punya maksudnya begini, kita dewasa dalam penyelesaian persoalan itu. Oke. Jadi supaya jangan mengganggu ya. Tetapi saya anjurkan, ingat bahwa yang kau terima itu Yesus, oke? Karena itu yang kau terima adalah sarana pengudusan. Ini penting sekali teman-teman. Pengudusan oleh apa Yesus kasih kita. Jadi sekarang sudah masuk ke tema dengan tentang pengudusan, oke? Ibrani 10 ayat 10. Kita dikuduskan oleh apa? Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembuhan tubuh Yesus Kristus. Persembahan. Baca baik, ulang. Baca ulang. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Persembahan tubuh Yesus dikuduskankah engkau?
Sekarang persembahan itu harus dirayakan sampai kapan? 1 Korintus 11 ayat 26. Sampai kapan persembahan itu dipersembahkan? Persembahan tubuh darah Kristus itu dipersembahkan sampai kapan? 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu memberitakan persembahan tubuhnya yang menguduskan satu kali untuk selamanya sampai Ia datang lagi. Dan itu penting sekali, ayat ini akan menyentuh kita semua teman-teman. Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang Waduh, dan kejarlah kekudusan. Om Franse. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Om Frans, mampu tidak ayat ini untuk engkau? Sebetulnya berat, Romo. Ya, kita selesaikan ayat ini dulu. Om Frans, baca ayat ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Engkau mau melihat Tuhan Allah? Om Frans. Romo pasti. Syarat di situ harus punya Kudusan, Romo. dan kekudusan itu mulai dari dalam hati. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Semua pertanggungjawaban iman, semua pertanggungjawaban pengharapan yang ada pada kita sebagai sebuah panggilan harus dimulai dengan menguduskan Kristus di dalam hati. Setiap panggilanmu untuk jadi organis, untuk jadi imam, untuk jadi awam, untuk jadi suami dan istri harus dimulai dengan menguduskan Kristus di dalam hatimu. 1 Korintus 3 ayat 15, coba. Kalau tidak 1 Korintus, 2 Korintus. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita. Bukan. Berarti 2 Korintus. Petrus, 1 Petrus. Aduh, maaf. Tadi itu tentang purgatorium, 1 Korintus. 1 Petrus, Mas. Maksud saya. 1 Petrus 3 ayat 15. 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lembut dan hormat. Om Frans, mereka yang membuat kau sakit hati itu tidur nyenyak. Engkau tidak tidur nyenyak. Engkau tidak adil dengan dirimu sendiri. Siap, Romo. Aku jujur, aku meneteskan air mata ini, Romo. Karena aku pribadi pun, saya merasa berdosa pada diriku sendiri, Romo. Saya seperti tidak tulus lagi dalam pelayanan. Saya merasa saya tidak pantas menerima hosti ini. Dan saya bersama istri kadang berdoa bersama gimana cara kami mendamai dengan diri kami dalam menghadapi ini. Karena sebenarnya polemiknya itu karena kemarin pencarian dana itu, dan saya terlihat lebih antusias mencari donatur sana sini. Dan setelah itu saya beranggapan Romo ini kayak menganggap saya saingannya. Jadi sebetulnya karena itu kok, Romo. Tapi saya di sini bersama umat, banyak yang mendukung saya. Sudah, Frans, nggak apa-apa, lanjutkan saja pelayananmu. Jadi saya merasa, aduh Tuhan, kenapa sih Romo saya seperti ini? Dan saya maaf ya Romo ya, saya agak emosional. Jadi saya dalam hati itu bertanya, sementara kami punya pergumulan 11 tahun rumah tangga, belum dikaruniai anak,
Saya banyak curhat dengan Romo rekan saya awalnya. Bahkan dia memberikan doa-doa litani khusus untuk supaya kami berdoa dalam pergumulan biar kerinduan kamu cepat terjawab Tuhan. Tetapi karena kenapa sedikit jadi Romo ini kok jadi memusuhi saya. Seperti itu sih Romo. Yang tadinya kami akrab, Jadi saya sisi manusiawi saya jadi merasa kayak kecewa dengan kepercayaan saya dulu itu Romo. Bukan karena apa-apa sih. Seperti itu sih Romo. Maaf ya Romo, saya agak emosi. Santai ya. Matius 22 ayat 39 bantu. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Frans, Pada kedua hukum cukup 40 jangan hanya 39. Frans, kasihlah sesamamu seperti Mengasihi dirimu sendiri Romo. mana yang lebih penting, mengasihi atau dikasihi? Mengasihi Romo. Engkau adalah burung yang terbang dengan satu sayap. Untuk terbang baik dia butuh berapa sayap? Untuk terbang baik dia butuh berapa sayap? Catatan kaki mute-kan dulu teman-teman, tolong. Aduh. Dua Romo. Oke, pertanyaan kedua. Berapa kali dalam hidupmu engkau merasa benar-benar dicintai, dihargai oleh dirimu sendiri? Saya sudah tidak tahu lagi Romo. Pertanyaan, dengar baik-baik. Berapa kali dalam dirimu, dalam hidupmu, sepanjang hidupmu sampai sekarang, engkau merasa diri benar-benar dikasihi, dihargai, dicintai oleh dirimu sendiri? Setiap hari Romo. Kalau begitu kenapa engkau melupakan bahwa dirimu perlu diperhatikan? Mungkin sifat egois saya Romo, yang selalu ingin diperhatikan di mana saja Romo. Om Frans, ini pertanyaan sangat pribadi. Di sini atau bisa ditanya sini atau tidak? Tidak apa-apa Romo. Engkau punya persoalan dengan kesepian? Ya. Kesepian itu bukan soal sendiri. Artinya ada bersama dengan orang lain, tetapi selalu merasa sendiri. Sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau sedikit secara pribadi, psikologi sedikit ke arah sana. Engkau ada benih-benih perfeksionis di dalam hidupmu? Banyak teman bilang seperti itu Romo. Kelihatannya seperti itu. Oke, jadi karena kekosongan yang ada dalam dirimu, situasi 11 tahun menanti Tuhan kirim karunia anak dan semua, membuat engkau mengosongkan semua yang ada dalam dirimu. Frans, botol kosong berapa harganya? Berapa harga botol kosong? Tidak ada harganya Romo. Kalau engkau isi air, berapa harganya di botol ini? Beragam Romo, yang pasti Satu harga cukup, kita komparasi. 6.000, 5.000. 6.000. Kita tuangkan airnya, kita isi dengan bir bintang. Berapa harganya? Lebih mahal Romo. Kita buang birnya, kita isi dengan wine. Berapa harganya? Lebih mahal pastinya lagi dari bir Romo. Harga itu bergantung bukan kepada botol, bukan kepada engkau, tetapi kepada apa yang ada di dalam botol ini. Siap Romo, siap. Saya mengerti. Yang kedua, engkau lihat ini? Siap. Kalau engkau isi sampah, dia jadi apa? Tempat? Sampah Romo. Kalau engkau cuci baik-baik dan isi makanan, dia jadi piring? Piring makanan Romo. Nama dari piring ini bergantung kepada apa yang kau isi di dalam. Kalau engkau mau jadi pendendam, isilah dendam di sana. Siap. Dari apa yang kau isi dan kau punya di dalam akan diekspresikan ke dalam apa yang kau buat.
Kalau setiap hari engkau main orgel, engkau akan dipanggil Tidak, Romo. organ. Tidak, kalau engkau tiap hari main orgel, main piano, akan dipanggil, disebut pianis. Kalau engkau tiap hari menyanyi, engkau akan punya nama, yaitu Penyanyi, singer, singer. Kalau engkau tiap hari tukang gosip, engkau punya nama biang gosip, Romo. biang gosip. Itu seperti Friska, tukang gosip di Radio Maria contohnya. Kalau tiap hari kita mencuri, kita punya nama, identitas Pencuri, Romo. curi. Kalau setiap hari kita hidup dengan dendam, kita akan dinamakan Pendendam, Romo. Frans. Kita adalah apa yang kita kerjakan. Dan setiap apa yang kita kerjakan akan membentuk identitas kita. Engkau mau seperti itu? Siap, Romo. Kalau setiap hari kita jatuh cinta, Friska engkau tidak? Oke. Jangan sebut Friska lagi. Mana lagi? Kalau setiap hari kita jatuh cinta, kita akan menjadi pencinta. Pencinta. Petrus bilang, Tuhan, jika engkau di sana, biarlah saya berjalan di atas badai. Tetapi ingat satu hal, Frans. Jangan pernah buang duri setelah setiap langkahmu. Karena engkau tidak tahu, ketika engkau pulang nanti, engkau pulang tanpa kasut, dan engkau akan sendiri yang menginjak duri yang kau buang. Saya mengerti, Romo. Jangan pernah menggantikan hati nuranimu yang baik, hanya karena orang lain tidak baik kepadamu. Mengerti. Satu tangan yang mengangkatmu ketika engkau jatuh, itu lebih kuat daripada 1000 jabatan tangan ketika engkau jadi sukses. Besar adalah mereka yang ketika harus menyinari, tidak harus meredupkan cahaya yang lain. Besar adalah mereka yang ketika menaiki tangga kesuksesan, tidak harus menginjaki siapapun. Tabahlah dengan semua orang, terutama dengan dirimu sendiri. Engkau adalah bait Roh Kudus, di mana Allah hidup, dan disitulah Dia ingin engkau berdamai dengan Dia. Bercerminlah pada cermin yang utuh, supaya bisa melihat engkau secara utuh. Kalau engkau bercermin di cermin yang retak, maka engkau akan melihat dirimu hanya di setengah bagian, di serpian-serpian itu. Frans, berdoalah untuk musuhmu dan cintailah dia, kata Yesus. Ketika piring ini pecah, piring kecil ini pecah, berapa harganya? Tidak ada, Romo. Tetapi di setiap retakan ini engkau taruh cairan emas, berapa harganya? Mahal. Berapa Mahal harganya? pasti, Romo. Engkau akan menjualnya? Tidak, Romo. Jika piring ini adalah dirimu yang telah dilaburi dengan emas, engkau akan membuangnya? Tidak, Romo. Karena itu berjuanglah untuk menoreh cairan emas di setiap retakan yang engkau miliki. Amin, Romo. Amin. Bawalah dalam doa sampai semua rasa sakitmu menjadi senyuman kegembiraan suatu hari nanti. Tidak ada jalan yang terlalu panjang dan salib yang terlalu berat jika semuanya dipikul dengan cinta yang tulus. Yesus bilang, cintailah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Semangat. Amin, Romo. Semangat. Terima kasih banyak, Romo. Aku melihat kemarin Romo nulis judulnya katekese. Kapan ya aku bisa mau naik ini ya? Aku ingin menceritakan semuanya sama Romo. Tapi apakah saya pantas atau tidak? Sebentar, Mas. No, kalau tak, sí, con mucho gusto, sí. Okay. Hari ini semua malas masak, jadi kemarin tabisan dia akun hari ini, aduh, saya live begini, saya harapkan saya masak hari Minggu, saya juga malas, biarlah, saya pikir direktur masak, direktur keluar juga.
Ada yang bruder tanya, kita mau apa? Saya bilang, beli satu daripada lapar-lapar ini. Ya, ada yang kita beli satu. Oke, Om Frans, oke. Semangat ya. Semangat. Siap, Romo. Siap, Ingat, siap. Santo Yohanes Paulus kedua bilang, lebih baik menangis untuk membersihkan jiwamu daripada marah untuk mengotorinya. Siap, saya ingat itu selalu, Romo. Oke, saya tetap pelayanan di dalam gereja. Cuma dalam hati saya bertanya-tanya saja, kok ini saya apakah pantas, Tuhan? Apakah saya pantas? Maka ya Romo tadi bilang, Engkau lihat ini, Frans, engkau lihat ini. ya, Satu orang yang sangat kaya, yang sangat dia bilang, saya sudah malas hidup di bumi ini, di tanah ini, dengan begitu banyak kekayaan. Dia bilang, dengan semua yang ada, saya buat kapal. Dia buat kapal besar. Ini kan layar kan? Dulu kan layar, belum ada mesin. Layar ke sana, ke sini. Sudah bosan di laut, dia bilang, saya pulang mau bangun istana. Lalu dia pulang, dia bangun istana. Rumah ini atap toh. Dia sudah lama bertahun-tahun hidup, uangnya banyak. Dia bilang, saya hidup di udara. Dia buat pesawat. Dia buat pesawat. Dia nih. Dia kesana. Menghindari dia ingin menjadi murid itu punya berat. Dia bilang menyangka salib. Oh my God. Ketika pesawat pecah dalam hidupmu, engkau akan menjadi berita. Tetapi ketika dia pecah, dia jadi salib yang harus kau pikul. Kalau pesawat tidak jatuh, keluarga itu seperti pesawat. Kalau Paus Francis bilang, kalau tidak jatuh, tidak akan jadi berita. Kalau engkau punya bermasalah, engkau akan menjadi berita. Tetapi yang kau buat, pikul salib itu. Amin, Romo. Amin. Dan ingat, tidak ada salib yang terlalu berat dalam hidupmu ketika engkau memanggulnya dengan cinta yang paling tulus. Sebab kasih menghapusi pelbagai dosa. Bantu dulu 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Frans, ketika engkau menderita ayat 16, jangan kau buang salib itu. Tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendak ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Muliakanlah Allah dalam penderitaanmu kalau engkau menderita. Dan Paulus bilang, 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Pemberitaan tentang penderitaan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Frans, itulah di mana kekuatan Allah ada di tanganmu, di tengah-tengah hidupmu. Ketika engkau berani mengambil salib dan memikulnya. Ayat 23-24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus salibnya, penderitaannya adalah kekuatan dan hikmat. Jangan lupa salib. Oh, ada yang tulis bilang bagaimana cara buatnya, begitu kah?
Santai saja, oke. Saya cari dulu yang mana nih? Ada kertas tidak ya? Mau belajar buat kah? Oke. Lihat ini. Ini apa nih? Oke, yang ini. Jadi kamu ambil di ujung ini sampai di setengahnya, buat jadi ini apa? Jadi setengahnya cukup. Buat jadi ini, jadi layar. Ini nih, ambil di setengahnya jadi layar. Bisa? Sudah bisa lihat? Jadi layar. Sudah? Oh, pakai ceritanya. Oke. Oke, ada seorang kaya, seorang yang mampu, punya banyak uang, banyak kemampuan dalam hidup. Oke, dia bilang, saya sudah punya banyak uang, buat apa lagi? Kalau saya mau tinggal di laut, dia buat perahu. Dan di perahu, di kapal itu digerakkan oleh layar. Dari Tanjung Priok ke Tanjung Perak, ke Medan, ke semuanya. Ke Singapura, ke Filipina, dan semua. Sudah bosan hidup di laut, dia bilang, saya pergi hidup di darat. Jadi dari sini, ini ambil ke sini, ke sudut di sini. Nih. Dari sini, sudut. Taruh di sudut yang ini yang tadi kita buat layarnya itu. Dia jadi atap rumah. Dia bilang, saya bangun istana yang besar, rumah yang besar. Jadi rumah. Setelah hidup berapa tahun di rumah, dia bilang, saya sudah bosan. Saya mau hidup di udara, uang terlalu banyak, saya buat pesawat. Dia bilang, dia buat pesawat. Buat pesawat tinggal lapis ya, yang satukan yang di ujung satu, ujung yang lain. Lalu di sampingnya itu kalian buat sayap, lipat ke samping, yang satunya lipat ke samping luar, maka dia jadi pesawat. Jadi kamu buka, dia jadi pesawat. Begitu. Jadi pesawat. Setelah itu dia bilang, terlalu hidup lama di udara. Tahu-tahu ketika dia mau mendarat, dia tabrak dengan gunung, prak, pecah. Jadi sayapnya yang kamu gunting itu. Sayapnya ya, sayap pertama, ini sayap pertama, lalu sayap kedua, ya tapi jangan sampai di ujung yang di moncongnya. Lihat setengah inilah, sampai setengah inilah yang digunting gitu, dipotong. Setelah itu begini. Setelah itu kan tinggal ini moncongnya dengan yang bagian bawahnya. Jadi tinggal kalian buka saja, buka pelan-pelan, dan jadi salib. Kalau kerja untuk bina iman, tulis semua di sini, apalah, warnai kertas itulah, buat bunga-bunga, jadi nanti salibnya bagus. Sisa ujung-ujung yang dimoncongnya, yang di pesawat itu ya, anggap tinggal ini sedikit, sayap satu, sayap dua dipotong ke belakang. Jadi salib. Ya harus latihan lah kalian ini. Itu yang namanya pedagogik. Sudah tidak dramatis lagi macam tadi. Ya. Oke, Frans, ya saya harus makan siang. Tetap kuat, Siap. Ketika engkau lihat Saya salib, merasa- engkau katakan begini, Tuhan, engkau punya salib itu lebih besar daripada saya. Tetapi engkau bilang, mau jadi muridmu harus pikul salibnya. Siap. Oke, tetap kuat ya. Oke, saya tidak bisa, saya harus tutup room ini karena sudah mau makan siang. Oke, tetap kuat. Catatan kaki Bung Teddy, Wais, Filius yang setia mendamping Apokalipsis, dan Frans juga. Frans, ingat bahwa engkau tidak pernah ditolak di sini. Apapun yang kau mau naik untuk curhat, untuk tanya, selalu untuk ini teman kalian. Ada semua di sini. Yang datang untuk polemik sedikit, ya tidak apa-apalah, kita terima sedikit. Tetapi tolong jangan polemik sampai ad hominem, serang gitu. Oke. Terima kasih ya. Doakan ya, Terima kasih. doakan. Doamu lebih kuat daripada badaimu. Ada satu lagu, kau ubah air mataku jadi permata. Begitu, oke. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan oleh penumpangan tangan ini kita semua diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin satu menit lah, silakanlah. Apokalipsis setia baca, Om Filius juga, Bung Teddy, catatan kaki, Frans. Satu menit lah bisa. Friska, engkau mau naik untuk nasihati kami 1 menit juga bisa, Friska. Oke, silakan 1 menit untuk kita semua yang ada di atas, silakan.
Saya dulu Kak Pater. Yo, tergantung kalian, atur saja. Ya, untuk temanku Frans, ya berdamailah dengan hatimu. Gitu kan. Emas itu tidak akan pernah berubah menjadi apapun, akan tetap menjadi emas dimanapun kamu ditempatkan, dalam situasi apapun. Jadi begitu teman Frans, saya pernah mengalami seperti Anda, tetapi juga mengalami hati seperti Anda, tapi banyak yang menasihati saya. Malam ini Romo Cafe juga menasihatimu, memberikan semua ilustrasi untuk berdamai dengan hati itu sangat luar biasa. Tetap setialah pada Yesus, pada gereja, dan para pengikut-pengikutnya. Siap. Oh, Om Frans. Oke, Gas, silakan. tetap semangat. Om Teddy silakan. Oh, Apokalipsis sakit perut. Gara-gara Om Frans dia sakit perut, dia langsung turun. Oke, silakan yang lain. Om Teddy. Malam ini saya dapat refleksi yang gratis lagi dari Romo, bahwa musuh yang terberat dalam hidup itu adalah ego. Untuk itu saya harus belajar banyak bagaimana harus mengalahkan ego diri saya sendiri untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi diri saya sendiri, untuk keluarga dan sesama. Selamat malam, terima kasih atas penjelasan detail malam ini. Oke. Semangat. Filius. Semangat Romo. Selamat. Rekam Semangat, saja, Om. hampir rekam saja mau. Ingat bagi saya, ketika kalian membagi live, membagi rekaman, kalian mengevangelisasi. Karena yang kita omong adalah untuk orang lebih baik dari hari ke hari, lebih kenal doktrinnya. Saya tidak ego dalam pengertian Bung Teddy. Saya punya, kalian rekam saya untuk pengajaran, untuk evangelisasi di room kalian, rekam saya. Saya tidak punya hak paten untuk jangan rekam saya karena saya punya YouTube. Saya punya YouTube tuh paling miskin dalam pengertian follower YouTube paling sedikit saya. Santai saja. Saya tidak cari follower ya teman-teman. TikTok saya tidak cari follower, YouTube saya tidak follower. Bagi saya pengajaran. Pengajaran berbagi seperti ini, mau tema apa saja silakan. Yang tadi Om tadi bilang musuh terberat adalah ego. Ingat bahwa nama besar itu bisa menjauhkan Tuhan dari hidupmu dan bisa menghilangkan kegembiraanmu. Makanya orang yang egonya tinggi itu menderita dengan autoestimanya terlalu tinggi, percaya dirinya terlalu tinggi, sampai menginjaki orang lain ketika sukses. Pater, nanti yang kapal itu tadi, yang gambar itu buat di Oasis, Pater ya? Itu kan belum ada, ya kan? Mantap toh? Itu. Iya, santai atau kalian. Guru-guru itu kalian buat pakai dinamika seperti itu. Oke. Channel YouTube apa? Epifani. Andaian yang kau tulis dulu channel YouTube-nya. Epifani. Di sana ada tema, banyak tema. 13 kursus kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Di teman-teman apologet dan pewarta. Di situ ada sesi khusus di dalam YouTube tuh kalau kalian lihat perbedaan antara evangelisasi dan apologetika supaya kalian tahu, dan di situ juga ada evangelisasi model Yesus. Kriteria apa yang harus dimiliki seorang apologet. Kriteria apakah berbeda dengan evangelisasi? Iya, duanya ramah teologi, satunya evangelisasi tentang menjauh apa itu iman, sedangkan apologetika adalah bagian dari teologi yang menjawabi kenapa beriman. Alasan beriman. Alasan punya ajaran ini, alasan dia menghidupi imannya seperti itu. Jadi kalian bongkar semua di situ. Ada juga tentang tulip. Itu yang paling sengsara, itu Calvinis serang saya yang tentang tulip itu. Di mana kitab suci menghancurkan tulip itu. Ada di situ juga. Nanti ada yang hasil Zoom ini yang barusan kemarin hari Kamis nanti akan di-upload juga di situ oleh Jimmy. Itu tentang misteri Allah menjadi manusia. Yang menjawab persoalan tentang yang tidak tahu, bilang apologet apa di sana tidak jelas mau bela apa, yang bilang Yesus punya Tuhan, Yesus lebih besar, Yesus punya Tuhan, Allah lebih besar, akan dijawab di situ nanti mungkin lagi dalam proses editing. Oi, engkau salib nih lebih baik dari saya punya lagi. Tapi ada tambahnya apa itu? KTP kayak itu. Oke, iya, silakan. Kita mau tutup. Om Vilus 1 menit dong, saya mau makan siang. Iya, boleh. Yang pasti apa yang dirasakan oleh Om Frans, tidak hanya Om Frans saja yang pernah merasakan. Rata-rata kami semua pernah merasakan, walaupun dengan skala yang mungkin berbeda.
Tapi yang pasti kita semua pasti akan mendoakan Om Frans. Ingat yang Om Frans layani itu siapa, itu saja. Karena kita semua demi kerajaan Tuhan, bukan demi kita sendiri. Siap, Bapak. Oke, Om Frans sendiri. 1 menit Om Frans sebelum saya tutup. Buat semua yang di room ini, khusus Romo, jelas sekali penjabaran dari Romo, nasihat dari Romo, penggalan-penggalan ayat yang diberikan Romo, mulai sebelum saya masuk room, itu tentang pengakuan dosa, sangat jelas sekali. Itu langsung mengetuk hati saya, dan tambah lagi penjabaran Romo, bagaimana ketika kita tidak tulus menerima sakramen Ekaristi, sanksi apa yang akan aku terima. Jadi Romo, terima kasih banyak atas penguatannya, terima kasih juga atas doanya Romo, buat teman-teman semua yang di room ini, Bapak Bung Teddy, Bapak Catatan Kaki, Bapak Filius, kita sama-sama saling mendoakan, supaya kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Seperti itu Romo, terima kasih banyak Romo. Amin. Saya tutup room ya, teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hormat, salam Sang Sabda untuk semuanya. Ingat Terima selalu. kasih, Pater. Oke, ingat selalu bahwa kita ini adalah hamba kecil dari Sang Sabda yang besar. Maria bilang begitu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan Santo Yohanes Paulus II bilang begini, seorang teolog tidak bisa mengosongkan Kristus dari teologinya. Jangan pernah mengosongkan Kristus dari pengajaran. Makanya tadi ketika Om Frans mengungkapkan itu, kita akan kembalikan Kristus di dalam hatinya, yang dia sendiri tidak mau menguduskan Kristus di dalam hatinya. Jadi teman-teman, mari saling mendukung satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Teman-teman Protestan, room ini sangat terbuka. Kalau kalian datang dengan keterbukaan, teman-teman Muslim, tolong saya menjelaskan kitab suci. Kristen, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau ada sesuatu yang menarik perhatian kalian untuk, oh begini loh, silakan ya. Tapi kalau datang dengan Yesus ini, itu biar tidak usah sudah. Daripada dimute-kan, karena saya tidak mau jadi room ini, jadi room polemikus dari dua kitab yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pater. Selamat Yo. malam. Selamat makan siang, Pater.